Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia Skuma kelas 9. Materi hari ini masih tentang teks cerita inspiratif. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama sebelum mulai pelajaran. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya. Untuk anandaku sekalian, pada materi hari ini kita akan membahas tentang struktur teks cerita inspiratif di pertemuan ke-8, tepatnya tanggal 3 Maret 2021. Ya. Sebelum memulai pembelajaran tadi, kita sudah berdoa. Selanjutnya adalah saya menginformasikan kepada anandaku sekalian bahwa jika dalam proses pembelajaran ini ada pertanyaan atau materi yang tidak dipahami, silahkan memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di YouTube atau bisa melalui SMS WA yang Bapak nomor Bapak yang kalian miliki. Jadi anandaku sekalian, selama proses ini jangan lupa untuk bertanya jika memang tidak dimengerti. Jangan sampai pengerjaan Anda dalam menyelesaikan LKPD atau tugas-tugas Anda sekalian tidak sesuai dengan yang kami harapkan sebagai tenaga pengajar. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan menjelaskan materi tentang struktural teks cerita inspiratif itu adalah mahasiswa PPL. Nah, dengan ini saya persilakan kepada mahasiswa PPL untuk menjelaskan materi selanjutnya sekaligus memperkenalkan diri kepada Anda sekalian tentang materinya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang struktur teks cerita inspiratif. Baik, perkenalkan, nama saya Jumriani, asal dari Takalar, mahasiswa P2K dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam struktur teks cerita inspiratif terdapat dua, yaitu yang pertama, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Yang kedua, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, yang pertama yaitu siswa dapat memahami struktur dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, sebelum kita memasuki jenis-jenis struktur teks cerita inspiratif, di sini ada sebuah pohon. Sebuah pohon ini memiliki prinsip. Prinsipnya itu ada 5. Yang pertama itu prinsip hidup yang tangguh. Prinsip hidup yang tangguh tersebut kita bisa tiru dari prinsip pohon. Yang pertama yaitu prinsip hidup yang tangguh. Yang kedua, kesabaran yang kuat. Kesabaran yang kuat di sini dimaksud kesabaran yang menghasilkan
kesuksesan atau kesabaran yang jika seseorang sering mencela kita atau mencemooh kita, pohon hanya memberi sebuah buah, yang itu begitupun sebuah manusia. Yang ketiga, memberi banyak manfaat. Yang keempat, sebagai pelindung. Yang kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Sebelum memasuki penjelasan mengenai struktur teks cerita inspiratif, saya akan menjelaskan mengenai struktur. Struktur di sini yaitu pengaturan atau pengorganisasian unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek. Nah, struktur teks cerita inspiratif terdiri atas 5. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini adalah awal atau pengenalan dari sebuah cerita atau peristiwa sejarah. Biasanya berisi perkenalan tentang tokoh-tokoh dalam cerita yang akan diceritakan. Contoh kalimatnya yaitu pada suatu hari hiduplah suatu keluarga yang tinggal di desa, yaitu keluarga Kustikus. Orientasi di sini adalah suatu pengantar cerita dari teks inspiratif. Yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Tetapi teks cerita inspiratif berbeda dengan biografi, sehingga tidak perlu menceritakan seluruh riwayat tokoh. Komplikasi. Yang ketiga itu yang komplikasi. Komplikasi yaitu permasalahan pada peristiwa yang diceritakan, sehingga komplikasi tersebut adalah inti cerita atau permasalahan yang nantinya akan dibawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Yang keempat, resolusi. Resolusi adalah merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan. Resolusi ialah bagian penyelesaian dari konflik cerita tersebut. Yang kelima yaitu koda. Koda adalah bagian akhir atau penutup dalam teks cerita inspiratif. Biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi, atau bagian ini disebut dengan penutup cerita. Nah, ini contoh teks cerita inspiratif tentang botol keluarga Cempaka. Nah, yang pertama itu rumah Mega keluarga Cempaka sedang berduka. Kepala keluarga mereka baru saja meninggal. Nah, rumah Mega termasuk ke dalam orientasi. Yang kedua yaitu sang penjaga surat wasiat termasuk dalam rangkaian peristiwa atau kisah dalam sebuah cerita. Nah, sementara itu keempat anak saya termasuk ke dalam resolusi komplikasi di mana intinya yang membahas tentang inti dari sebuah tersebut. Yang kelima itu koda. Koda di sini adalah dalam teks botol keluarga Cempaka, yaitu rupanya itulah maksud dari warisan peninggalan orang nomor 1 keluarga Cempaka tersebut. Rupanya termasuk ke dalam koda atau penutup dari teks cerita inspiratif. Nah, jika adik-adik ingin bertanya dalam
kolom komentar. Jika adik-adik ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan dalam chat melalui WA atau kolom komentar dalam. Yang ketiga itu cara penyelesaian LKPD. Bagaimana cara menyelesaikan LKPD? Yang pertama yaitu bacalah teks narasi cerita inspiratif tentang garam dan telaga di bawah ini. Setelah adik-adik selesai membaca, isilah struktur orientasinya. Nah, ada kata-kata bijak yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang kedua, barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan dalam. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.